Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 sekalian, marilah kita bahas materi bab 2 selanjutnya, yaitu tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Silakan kalian simak baik-baik. Sebelum Ibu membahas materi lebih lanjut, alangkah baiknya Ibu jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. 1. Menjelaskan pengertian konflik. 2. Menyebutkan faktor penyebab dan akibat konflik sosial. 3. Menjelaskan cara menangani konflik. 4. Menjelaskan pengertian dan syarat terjadinya integrasi. 5. Menyebutkan faktor yang mempercepat atau lambatnya proses integrasi. 6. Menjelaskan bentuk dan proses integrasi. Dan yang ketujuh adalah menyebutkan faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang konflik dalam kehidupan sosial. Apakah konflik itu? Apakah kalian sudah mengetahui dan pernah mendengar tentang konflik? Silakan kalian simak materi berikut ini. Pada tayangan ini, silakan kalian lihat sebuah gambar contoh dari konflik, yaitu gambar tentang demo buruh terhadap majikan yang menuntut kenaikan upah. Pengertian konflik. Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi juga menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan yang relatif terbatas. Faktor penyebab konflik sosial ada 4. 1. Perbedaan individu. 2. Perbedaan latar belakang kehidupan. 3. Perbedaan kepentingan. Dan yang keempat adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat. Silakan kalian perhatikan gambar pada tayangan ini adalah contoh penyebab konflik karena perbedaan individu. Kemudian, kalian perhatikan pula gambar pada tayangan ini yang memperlihatkan contoh penyebab konflik karena perbedaan individu dalam kelompok. Selanjutnya, gambar pada tayangan ini memberikan contoh tentang latar budaya berbeda pasti memiliki nilai dan norma berbeda. Perbedaan tersebut dapat berpotensi menjadi konflik. Selanjutnya, kalian simaklah gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh adanya faktor penyebab konflik, yaitu perbedaan kepentingan. Pada tayangan ini tampak sebuah contoh penyebab konflik karena perubahan nilai yang cepat. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang akibat-akibat konflik. 1. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Perhatikanlah contoh pada tayangan ini. Akibat konflik meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok, yang mana peristiwa ini terjadi pada saat perang di Surabaya. Perhatikan pula contoh gambar pada tayangan ini yang menunjukkan akibat konflik yang merusak harta benda bahkan menghilangkan nyawa manusia.
Selanjutnya, Ibu memberikan contoh akibat konflik yang diakhiri dengan peperangan yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Selanjutnya, marilah kita bahas bagaimana cara menangani konflik. Ada 5, yaitu 1. Menghindar, 2. Memaksakan kehendak, 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain, 4. Tawar-menawar, dan 5. Kolaborasi. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.